Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pot Ludo. Nah, podcast pemilu dan demokrasi oke dari KPU Kabupaten Tanah Datar. Bersama saya Diki Adrika, Ketua KPU dan Tanah Datar. Saat ini kawan-kawan pemilih, kita sudah bersama dengan 3 perwakilan dari keluarga-keluarga paguyuban yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kita sambut bersama Bapak Yasin dari keluarga Sunda, Pak Purwanto dari keluarga Jawa, dan Pak Andika dari keluarga Batak. Nah, supaya lebih akrab nih, biasanya kan kalau di keluarga-keluarga Sunda, Batak ataupun Jawa kan ada panggilan tertentu. Nggak apa-apa ya, Ya. Pak ya. Kita panggil aja sekarang Kang Yasin, Mas Pur, Bang Andika. Nah, keren. Nah, kalau boleh kita sapa dulu lah para teman-teman pemilih kita dengan menggunakan bahasa masing-masing gitu. Bahasa daerah masing-masing. Atau pertama sama Kang Yasin dulu. Dia gini, tolong disapa kawan-kawan pemilih kita di Tanah Datar, di seluruh podcast yang hadir pada menyaksikan kita kali ini. Ayo Kang Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Muhammad Yasin, Ketua Paguyuban Warga Sunda, ayeuna nyarios di Malana Punco. Hayu urang sami-sami mensukseskan pemilu baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Insya Allah berkah seluruhnya. Amin. Ini saya sudah bisa translate ini. Ya, Pak Yasin tinggal di Malana Ponco. Mari kita sukseskan pemilu dan juga pilkada di Tanah Datar. Nah, sekarang Mas Pur, ayo Mas Pur, kita sapa dulu teman-teman pemilih kita pakai bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir pada podcast Pot Ludo. Pot Ludo. Tepangaken nami kula Purwanto. Saya kula di Tanah Datar sampun 34 tahun. 34 tahun. Kemudian menjadi ketua ketua paguyuban Jawa wonten Tanah Datar. Makaten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah bisa juga terjemahkan itu. Kulo itu saya. Itu yang paling. Kalau tadi Abdi yang paling apa ya? Yang paling sopan dalam berbahasa daerahnya. Jadi itu Mas Pur sudah 34 tahun di Kabupaten Tanah Datar. Nah, sekarang kita beralih kepada Bang Andika. Bang Andika, silakan sapa pemilihnya. Horas Bajajua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Au perwakilan sian paguyuban anak Batak, lima keluarga ikatan keluarga Batak Batu Sangkar, mangido gudang tu aka anggota, mari mahita sude mensukseskan pemilu di tahun-tahun berikutnya asa lancar, asa buhita, rapak sude memilih isena puisi pilih kota tu nadenggan asa mabuan kemajuan di Kabupaten Tanah Datar. Mulai ate. Wah, ini saya sudah banyak nih nggak tahu ini. Kira-kira yang tadi itu apa terjemahannya itu, translate-nya? Intinya mengimbau para anggota khususnya keluarga paguyuban Batak agar mensukseskan pemilu untuk tahun-tahun berikutnya. Pilihlah sesuai keinginan kita masing-masing agar pemimpin kita dapat memajukan Kabupaten Tanah Datar. Gitu ya. Wah, mantap sekali. Ya, Kang Yasin, Mas Pur, dan Bang Andika. Kita juga mau tahu nih, misalnya di bahasa Sunda, bahasa Jawa, atau bahasa Batak. Mungkin bahasa Sunda sama bahasa Jawanya pasti agak mirip-mirip ya, agak mirip-mirip. Tapi kita coba perkenalkan juga lah kepada masyarakat. Nah, pertama Kang Yasin dulu. Kalau apa kabar itu apa?
bahasa Sundanya itu? Kumaha damang. Oh, kumaha damang. Oh iya ya. Kumaha damang. Kumaha damang. Jawabannya? Pangestu. Oh, pangestu. Iya. Kumaha damang. Kumaha pangestu. Pangestu. Ada juga yang menjawab dengan kata-kata alhamdulillah saya. Oh, alhamdulillah saya. Kumaha damang pangestu. Nah, kumaha. Kalau aku cinta kamu apa? Abdi hoyong ke anjen. Oh, abdi koin ke anjen. Oh, anjen ya. Anjen. Oh, iya. Itu bahasa halusnya. Iya. Jadi abdi koi ke anjen. Ya, jangan. Kumaha damang pangestu. Oh, itu ya. Saya, begitu Saya. bisa juga. Kalau sebisanya 1 sampai 10. Kalau sampai 10, hiji, Hiji, 2, 2, tilu, 3. opat, Oh, opat. Opat. Ya. Opat, 5, 5, genep, genep. genep. Oh, genep. 6, genep. Iya, 7, 7, 8, 8, salapan, 9. 9. Oh, 10. 10. Iya. Woi, berarti antara 8 dan 9 ini, Ya, 8, salapan, 10. waduh, ini gawat juga ini. Kalau kita sedikit misalnya beli gorengan kita 8 dengan salapan itu beda ya. Pernah kejadian lucu nggak itu, Kang? Saya pernah kejadian begini. Ketika saya di Bandung, karena kebetulan kampung saya di Banten, bahasanya agak kasar. Iya. Jadi pada saat saya di Bandung, saya menawarkan makan ini ke tempat ibu kos. Saya bilang, Bu, dahar. Ternyata kalau kalimat dahar itu untuk Bandung itu sangat kasar. Oh, Ya. gitu ya. Itu untuk kucing supaya kayak gitu. Oh, Nah. gitu. Kalau halusnya? Kalau halusnya, Bu, bade tuang. Seperti Badi itu. tuang. Ya. Jadi bahasa Banten itu Sundanya Sunda kasar. Nah, makanya kalau tadi saya katakan abdi kan itu sangat halus. Iya. Tapi kalau di Banten itu aing. Oh, aing Nah, di Banten itu halus. halus. Oh, halus. Atau kan urang. Itu halus. Urang ya. Tapi bagi itu di Bandung nggak bisa itu kasar. Oh, kalau itu di pasar ya. Iya, Mas. Jadi antara 8 dan salapan pernah ada perbedaan? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Orang pasti tahu ya. Iya. Beli gorengan 8, salapan. Salapan. Beda. Jangan kurang siji. Kan begitu. Iya. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan sama ke Mas Pur nih. Apa kabar apa? Bahasa Jawa itu sebenarnya ada 2 tingkatan. Ada yang setara, ada yang lebih ke atasnya. Oh, mirip sama Sunda juga ya? ada misalnya ya? tingkatan yang halus, ada yang lebih tinggi. Kalau yang halus, kalau yang biasa ya apa kabar. Tapi kalau yang halusnya pripun kabare. Pripun kabare. Jawabnya saya. Oh, kalau piye kabare itu kasar? Kasar. Oh, Kasar. gitu ya? Ya, piye kabare kasar. Ya, itulah. Sesama sebaya. Oh, sama sebaya itu? Nah, tapi Oh. kalau ke lebih tua ke pripun kabare. Ya, saya juga itu mungkin yang kurang kita belajar ya, Iya. Kang Yasin ya, Bang Andika. Jadi pribun kabare, kadang ya ada mas-mas bakso yang kita bilang piye kabare, ternyata itu kasar ya. Kasar. Harusnya pribun kabare. Kabare, ya. Jawabannya sih tetap ape. Api itu yang kasarnya. Untuk Oh, ape kasar juga. Aduh. Berarti selama ini saya salahin. Yang halus saya. Saya. Ya, mirip-mirip dengan Mirip dengan Jawa. Sunda. Ya, Oh, Sunda juga. Ya, makanya kalau di Banten itu kalau kita pesantren mengaji itu pakai 2 bahasa. Nah, Jadi kalau kitab dasar biasanya dia memakai bahasa Jawa, tapi Jawa kasar. oh. Nah, nanti kalau udah ada tingkatannya baru pakai bahasa Sunda seperti itu. Oh, nanti katanya baru bahasa Iya. Sunda. Oh, berarti kalau kita misalnya nih, kan kita banyak nih berkumpul di Kota Batu Sangkar lah. Iya. Banyak ada mas yang jual bakso, ada yang jual siomay juga. Iya. Jadi kalau kita mau dekat misalnya tuh pribun kabare harusnya ya. Sebenarnya kalau untuk pergaulan itu pakai bahasa yang standar saja. Piye kabare? Is Piye okay? kabare ya, masalah. Cuman kadang-kadang bahasanya berpengaruh memang. Oh, iya. Contohnya misalnya orang Jawa Barat dengan orang Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ini pernah gara-gara bahasa ini jadi masalah. Wah, ada cerita lucu. Contohnya, Ayo mas, contohnya saya gini, orang Jawa Barat tuh kalau sudah atos, Iya. kalau ambil cokot. Coba. Nah, jadi ada orang Jawa ketemu sama orang Jawa Timur sama Jawa Barat ketemu. Iya. Cokot paculeta katanya. Apa itu cokot pat kulit? Ambil cangkul itu. Ambil cangkul itu. Kata orang Jawa, atos katanya. Sudah. Masa suruh gigit cangkul katanya. ambil cangkul itu katanya kan. Sementara dijawab sama orang Jawa, atos.
Atos itu Kalau di kami Sudah. keras. Keras. Oh. Tapi kalau orang Jawa Barat Sudah. Padahal belum sebelum ambil kok nggak diambil lama, katanya sudah bertengkar itu. Saya tuh bahasa itu yang menyebabkan jadi masalah dengan bahasa itu. dengan bahasa itu Iya, ya. makanya kalau Untung aja ada bahasa Indonesia ya. untung ada bahasa Indonesia. Jadi piye kabare? Sorry. Pribun kabare sae. Saya Oh, kalau jadi yang lebih tua. lebih tua. Tapi kalau sedia sebaya itu di kabar itu nggak masalah. Nggak masalah. Kalau pribun kabare panjenengan Boleh boleh. halus boleh. Oh, halus ya. Jadi ada yang kasar tuh kalau misalnya Anda itu kan ada panjenengan tuh halus. Ada yang kowe juga itu kasar tuh. Itu yang kasar tuh. Ya kowe itu kasar tuh. Oh, di kowe itu udah kasar itu. Kasar. Oh, berarti kalau orang Jawa sudah bilang kowe itu tuh marah ya? Enggak juga, tapi tergantung kita di sebaya dia. Kowe nanti ya misalnya mau kemana kan gitu. TPS. Ada ke TPS ya, itu. Tapi kalau misalnya saya menghargai ke bahasa untuk menghargai seseorang yang lebih tua dengan kita, dia nggak pakai bahasa yang halus. Oh, bahasa yang halus. Iya. Oke, Mas. Sama tadi itu. Berhitung. 1 sampai 10-nya apa itu, Mas? Berhitung itu sama juga, ada dua versi juga. Wih. Yang kasar itu siji, Siji, loro, loro, telu, telu, papat, papat, limo, limo, enam, enam, pitu, pitu, wolu, wolu, sono, songo, 10. 10. Itu yang kasar. Ya, kita biasanya pakai yang itu. Iya. Betul. Tapi yang halus, Ya. ada juga di atas itu. Setunggal, Oh, setunggal. setunggal, kali, Tiga. sekawan, Oh, sekawan. kawan, Oh. Ini Bangkel. kayak apa ini? Semar Petruk. ponokawan itu. Oh, kawan. Sekawan 5, Gangsal, gangsal. gangsal 5, 6, 6 tetap, oh 6, Iya. 7, pitu. itu tetap. Oh, tetap pitu. Iya, wolu, sono, sedoso, Oh, sedoso itu 10. doso. Iya, Oh, 10. bukan puluh ya. Enggak, Boten. buatan. Langsung halus ya. Iya. Udah kembali ke Solo saya rasanya. Iya. Boten. Saya ya begitu loh Mas, kalau misalnya ada dinas luar gitu, misalnya boten helm Mas. Ya, itu Buatan turun. boten pula. Tapi kalau buatan gelem campur. Iya. Iya. Oh, gitu ya. Ya, kalau buatan turun dengan nggak mau itu beda. Itu kan yang halus kalau buatan turun. Kalau nggak mau bahasa anunya beda dia yang kasarnya. Kalau buatan turun itu anu tuh halus. Halus boten Nah, purun. orang gelem kasar itu. Itu kasar ya. Iya. Yang halus itu boten. Boten. Kalau ora itu Kasar. kasar. Oke. Nah, Bang Andika, nih. Ya. Apa kabar? Apa biado gitu ya. Bagaimana kalau di Batak? Oh, ini saya sedikit cerita ya. Ya. Oh, kalaupun misalkan saya salah, ini juga saya masih belajar ya, namanya masih muda ya. Saya tahu sendiri kita satu sekolah. Saya lahir di sini, saya lahir di sini Pak. Nah. Oh, terus kalau misalkan belajar adat Batak ini, mungkin kalau misalkan dibilang kasar enggaknya, kalau di kami itu kan banyak macamnya. Kalau saya sendiri itu kan Batak Toba. Ya. Itu ada Karo, Simalungun, Pak, Mandailing. Jadi bahasanya beda-beda. Oh, jadi Batak itu nggak satu bahasa? Enggak, bukan satu bahasa, banyak. Yang daerah beda. Iya. Nah, Oh, itu bedanya memang ekstrim beda. beda, Oh, jadi kalau Batak itu bukan satu bahasa dia ya, macam-macam. macam-macam. Oh, Adatnya pun beda. adatnya pun beda. Ya, jadi yang saya bawa ini kan karena saya dari Batak Toba ya. Mungkin kalau misalkan ditanya, kalau misalkan apa kabar? Oh, mungkin kalau bahasa Batak Tobanya, buah kabar. Boa kabar. Nah, seperti kabarmu. Kalau kira-kira karonya apa? Wah, kalau Karo saya kurang tahu. Oh, jadi dia banyak ya. Ada Toba, Karo, Simalungun, Pak, Pak, Mandailing. Mandeling. Iya. Oh iya ya, Mandeling juga Batak Iya. ya. Oke. Berarti kalau yang Toba aja deh. Toba itu adalah bahasanya apa kabar? Iya, buah kabar. Boa kabar. Boa kabar. Nah, itu boa kabar. Boa kabar. Jawabannya apa? Maksudnya Jawabannya ya apa kabar? Jawabannya sehat, biasa. Oh sehat ya. Sehat. Oh sehat. Berarti hampir mirip ya. Saya sehat. Kayaknya hampir sama. Tapi kayaknya tadi angka 7-nya di Batak kayaknya sama deh kayak itu. Dengan bahasa di Jawa. Coba deh, Bang Andika, 1 sampai 10-nya.
Bahasa Sada. Toba. Hah? Sada. Sada. 2, 2. tolu, Tolu. Opat. Tolu kan? Opat. 5, 5. onom, Onom. pitu, Pitu kan? Sama. walu, Wolu. Sama juga. sia, walu, bukan wolu, walu, Walu. Walu. 8. Walu. sia, Sia. 10, 10. Oh, iya kan berarti pitunya sama. 10. Papatnya juga. 10-nya juga sama. 10-nya juga Yang sama. dasar. Masih dalam wilayah NKRI, jadi Betul ya. Ya karena kalau kita lihat ya untung aja kita punya bahasa Bahasa Indonesia yang Iya. mempersatukan ya. Karena kalau kita lihat di Ancol atau kita ke TMII, kalau misalnya kita gelar tikar ngumpul sama keluarga, bahasanya bahasa daerah masing-masing kan. Tapi Iya. kalau semisalnya kita mau belanja, beli kelapa atau beli kue, beli minuman, pasti pakai bahasa Indonesia. Nah, itulah untungnya kita dalam suatu wilayah kesatuan. Nah, sekarang saya tanya Kang Yasin nih, kira-kira warga Sunda yang punya hak pilih di kita itu kira-kira berapa banyak nih di Tanah Datar? Ya, kalau untuk pemilu legislatif itu kurang lebih 9.800. 9.800. Ya, 9.800 sekian. Tapi ketika pilkada kemarin itu meningkat menjadi 10.600 sekian. Wah. Karena pada saat pemilu legislatif banyak dari warga Sunda yang pulang kampung. Oh, Nah, makanya gitu. kita sempat menghibur warga Sunda ketika itu yang di kampung yang merasa memiliki KTP Tanah Datar untuk sempat kembali ke Kabupaten Tanah Datar. Mm-mm. Karena tujuan kita bukan apa-apa. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada Kabupaten Tanah Datar. Iya, iya. Artinya kita hidup di Tanah Datar, Aha. kita makan di Tanah Datar, mencari di Tanah Datar, dan kita harus memberikan kontribusi itu untuk Kabupaten Tanah Datar. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau ya, sebelum ada warga Sunda ditarik oleh beberapa kabupaten lain, itu bisa mencapai 12 ribuan. Oh, ditarik itu kenapa Ya, tuh? jadi saya dapat informasi dari warga Sunda itu, ada beberapa kakak itu diminta untuk mengolah tanah di Alan Panjang. Oh iya, saya dengar info Di Alan Panjang, Iya. ya kan? Bahkan ada juga dari kabupaten kota lain meminta supaya warga Sunda ke sana untuk mengolah lahan. Aha. Tapi di satu saya sampaikan kepada warga, saya bilang nggak usah. Selagi masih di Tanah Datar masih banyak lahan yang perlu kita olah. Iya, Ya kan? iya, iya. Kita hidup di Tanah Datar. Nah itulah alhamdulillah hari ini mereka berupaya untuk mengolah terutama di Koto Baru ya, Kecamatan 10 Koto. Iya, iya, iya. Meskipun kemarin mereka mendapatkan musibah ketika gunung berapi kan ya. Oh Gitu iya, ya. betul-betul. Kan sempat boleh dikatakan kolep lah. Mm-mm. Mereka banyak mengalami kerugian sangat besar karena memang tidak menghasilkan sama sekali. Iya, namanya juga Iya, musibah ya, musibah. Kang ya. Tapi meskipun demikian alhamdulillah perhatian pemerintah daerah itu kan langsung hadir. Ya, Pak Bupati dengan Kepala Dinas Pertanian langsung hadir ke sana untuk memberikan bantuan sekaligus memberikan spirit kepada warga Sunda yang ada di sana. Oh. Dan saya sendiri jujur saja ketika terjadi erupsi itu jam 10 malam. Saya Iya, dapat informasi bahwa mereka semua diungsikan. diungsikan ke musola. Aha. Nah sementara mereka belum makan sama sekali dari siang. Oh. Tentu saya juga tidak bisa ke 10 kota dalam kondisi seperti itu ya. Iya, jembatan juga putus ya. Jadi akhirnya kita coba memberikan kontribusi bagaimana caranya. Ya kita memberikan bantuan sebelum pemerintah daerah itu datang memberikan bantuan. Dan kita tidak mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak perhatian, bukan. Tentu kan bukan hanya satu warga Sunda yang terkena. Iya. Juga banyak warga lain. Iya. Tentu kan terpecah. Nah, makanya kita berikan juga kesadaran kepada warga Sunda bahwasannya insya Allah pemerintah daerah pun tetap memperhatikan warganya yang ada di Tanah Datar. Tapi bukan karena efek bencana itu kan, Kang ya? Warga Sundanya jadinya banyak yang keluar dari Tanah Datar kan? Oh enggak, Enggak ya? itu tidak ada efek sama sekali. Enggak ada efek sampingnya. Enggak ada efek Nggak ada sama ya? sekali. Yang penting warga Sundanya di sini selamat, Iya. sehat walafiat, tetap bisa mencari nafkah di sini dan datang ke TPS. Makanya saya ke depan saya berharap nanti. Saya berharap ketika ada acara-acara yang bersifat kebudayaan, Ya. ya,
kita berharap nanti diundang juga oleh pemerintah daerah ini warga Sunda. Jadi untuk menampilkan juga kebudayaan Sunda gitu. Oh iya. Nah, kita berharap seperti itu ke depannya. Mungkin nanti dari warga Jawa, saudara kita dari warga Batak juga kan, kita berharap nanti ke depan pemerintah daerah bisa menampilkan itu. Sehingga ragam budaya nampak di Kabupaten Tanah Datar. Persatuan itu nampak. Jadi sekitar tadi 9.000-an warga Sunda yang jadi pemilih di Tanah Datar. Itu tersebarnya di mana saja kan? Di daerah kecamatannya gitu. Di 14 kecamatan itu ada semua warga Sunda. Ada semua Ada ya? semua. Bahkan hampir seluruh Jorong ada warga Sunda. Oh. Jadi warga Sunda di Tanah Datar itu tersebar di 14 kecamatan 75 nagari. Seluruhnya ada. Seluruhnya ada ya? Memang terbesar Terbesar? berada di kecamatan Sepulukoto. Kita 10 koto ya? Tepatnya di Nagari Panyalayan, itu yang paling besar. Oh, di Panyalayan. Yes. Oke. Itu yang paling banyak. Kalau Mas Pur, nih, berapa nih total seluruh warga paguyuban di Jawa nih yang jadi pemilih nih di Tanah Datar? Terima kasih untuk warga kita. Mungkin saya sedikit cerita. Paguyuban kita itu terbentuk tahun 1986. 1986. Tepatnya tanggal 12 Desember 1986. Kemudian kalau total penduduk sebenarnya hampir sama yang disampaikan oleh Buya Yasin bahwa kita tersebar seluruh kecamatan. Cuman kita sampai saat ini kan kita sudah masuk ada legalitas dari Kemenkumham, kita udah punya AHU-nya. Intinya paguyuban itu adalah ajang silaturahmi. Kemudian kita punya tuh 9 kelompok. 9 kelompok. 9 kelompok yang sekarang tuh yang 9 kelompok itu maksudnya di bawah naungan paguyuban keluarga Jawa. jadi induknya itu paguyuban namanya Prasetya Eka Sasanti. Prasetya Eka Sasanti. Kemudian 9 itu di masing-masing kelompok tuh ada misalnya di kelompok Padang Simia. Padang Simia tuh ada juga ya kelompok-kelompoknya yaitu induknya di satu di paguyuban. Jadi ada kelompok Padang Simunya, ada kelompok Parak Diwar, ada kelompok Salimpau, ada kelompok Lintau, ada kelompok itu. Nah, jadi dinamakan dengan daerahnya masing-masing. Tetapi dia induknya di paguyuban Jawa yang Prasetya Eka Sasanti. Prasetya Eka Sasanti. Yang berdiri tahun 1986. Itu Mas, bentar. Artinya apa itu Mas? Satu tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Oh, keren. Prasetya Eka Eka Sasanti. Sasanti. Iya. Satu tekad untuk mewujudkan cita bersama. Oh, keren. Itu bahasa Sanskerta ya Mas? Bahasa Sanskerta. Iya. Lanjut Mas. Kemudian kita memang kalau yang saat ini itu kurang lebih kita di Tanah Datar itu sekitar 5.000-an di Tanah Datar itu yang ada di Tanah Datar. Memang kebetulan saya juga ketua umum paguyuban Jawa di Sumatera Barat. Oh, yang paling banyak itu sebenarnya di Pasaman Barat. Pasaman Barat itu bukan teman saya. bukan. Oh. Pasaman Barat itu ada 95.000. Kemudian di Darmasraya itu 76.000. Rata-rata kabupaten kota itu ya sekitar 4 sampai 5.000 per kabupaten itu rata-rata. Saya juga lebih itu kan kadang-kadang yang seperti kalau sampaikan Pak Yasin, orang Jawa yang sudah lama di sini dia nggak mau gabung karena dia tidak paguyuban dianggapnya dia kumpulan orang-orang yang datang merantau kemari. Sebenarnya orang yang sini banyak. Termasuk juga mungkin jumlahnya akan lebih besar kali itu. Tapi kami mengimbau karena itu ada yang silaturahmi siapapun bisa gabung ke paguyuban Jawa. Kemudian kita sebenarnya selama ini juga sudah bekerja sama dengan KPU ketika melakukan pemilu. Kami sosialisasikannya gampang dengan warga itu. Kita tinggal panggil ketua-ketua kelompok, kumpul nanti sosialisasi dari KPU untuk mensukseskan pemilu sehingga informasi itu langsung tersebar ke seluruh kelompok. Seluruh kelompok. Nah itu yang memudahkan salah satu wadah kita yang memudahkan ketika misalnya ada momen-momen yang perlu partisipasi oleh warga kita. Oh iya, harusnya begitu ya Mas ya. Dihimbaulah paguyuban itu untuk bergabung ya, untuk kita bisa bersama-sama dalam hal ini KPU tentu mensukseskan pemilu, datang ke TPS. Ya, ini kan juga inspirasi ini bagi warga pemilih kita. Kita aja punya teman-teman dan saudara dari paguyuban Jawa, Sunda dan Batak ikut ke TPS, pergi memilih, menentukan masa depan kita. Nah, Bang Andika, tadi kan jumlahnya kalau yang Sunda 9.000-an, gitu juga yang paguyuban Jawa sekian ribuan. Nah, Batak bagaimana? Berapa jumlah kita kira-kira? Lebih kecil ya.
Kalau sekarang ini kita masih terdaftar cuma 86 kakak. 86 kakak ya. Ya. Ah. Mungkin di Tanah Datar lebih ini. Cuman kalau misalkan daerah lain mungkin lebih banyak ya. Jadi kita kan pas pemilu kemarin. Iya. Ya kebetulan saya baru pulang ke sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ketua KPU. Iya. Baru pertama sosialisasi kita diajakin. Ya semua kan datang. Ya itu semuanya juga melaksanakan. Tapi semuanya datang ke TPS kan? Datang. Ya kita pasti inginnya begitu. Ya. Jadi kalau misalnya sebarannya di mana saja? Kalau sebarannya kita paling cuma di Simpurut atas, BSD, Perak Juar. Oh itu ya. Sama Simpang Kiambang. Oh Simpang Kiambang ini. Di mana ada satu, sama di Bukit Gombak. Oh gitu ya. Cuman yang kebanyaknya di Simpurut, Perak Juar, sama Simpang Kiambang sama BSD. Oh, apakah di Ikatan Keluarga Batak itu tertutup hanya untuk Toba saja, atau Karo juga bisa ikut, Pak atau Simalungun bisa ikut, atau gimana? Atau sebenarnya kita bisa ikut semua. Cuman kebanyakan yang ada di sini itu dari Toba semua sama Simalungun. Oh, Toba dan Simalungun. Tapi kita tidak menutup kemungkinan Karo nggak boleh gabung, nggak boleh aja. Namanya kan aja kan Ikatan Keluarga Batak. Batak itu kan ada beberapa yang saya sebutin tadi banyak kan. Iya. Boleh gabung. Iyalah, harus banyak gabung kan. Batak kan. Tapi karena saya baru kesini ya Pak ya. Iya. Saya baru 3 tahun di sini. Saya lama di Sunda Pak. Di Bandung. Di Bandung ya. Kalau manggil Kang nggak enak. Biasanya kalau saya ngambil orang tua di Bandung, koreksi kalau saya salah ya Pak ya. Babe. Babe ya. Iya. Ya Pak ya. Kalau misalkan biasanya ya, kalau udah saya lama di Bandung, ini disclaimer dulu ya. Katanya orang Sunda ini nggak suka merantau. Ya. Ternyata ada paguyubannya. Di sini banyak. Ya ini. Saya juga kaget. Di KPU lah dipertemukan semua. Ya. Baru kali ini. Tapi ya bagus. Iya karena saya kita justru KPU dengan program ini kita memang membangkitkan ini begini. Saya langsung buka saja. Memang podcast ini adalah untuk 3 tema yang dasar yang paling besar, yaitu pendidikan pemilih pemula, disabilitas, dan marginal. Nah, kami mengkonsepsi bahwasanya minoritas yang pada prinsipnya pendatang ataupun orang yang pada prinsipnya berbeda keyakinan dalam pemilu, kita semua berada pada satu tataran inklusi yang sama. Mau dia orang asli atau tidak, mau dia perantau atau tidak, kalau dia terdaftar secara undang-undang sebagai pemilih di Tanah Datar, bagi kami di KPU semuanya berhak untuk memilih di TPS, dan semuanya mau dia profesor ataupun tamat SD, mau dia adalah pejabat tinggi atau pejabat rendahan, satu orang satu suara, satu nilai. Oleh karena itulah kami meminta kepada keluarga-keluarga paguyuban untuk menginspirasi. Nah, menginspirasi teman-teman pemilih, terutama pemilih muda, Kang. Mas. Nah, pemilih muda yang nanti 2029 pasti dia jadi pemilih pemula. Jangan sampai nggak datang ke TPS. Nah, sebagai penutup ini, ada nggak nanti di tahun 2029? Gitu kan, mendorong aspirasi di masing-masing paguyuban berpartisipasi secara politik, baik secara masuk ke partai politik atau jadi caleg. Nah, gitu. Coba Akang, gimana? Iya, jadi kita sudah punya komitmen ya, paguyuban warga Sunda hadir di Kabupaten Tanah Datar ini untuk memberikan kontribusi. Ya, bagaimana kita bisa memajukan Tanah Datar, bagaimana kita bisa menyumbangkan apa yang kita miliki, pikiran kita terutama untuk memajukan Kabupaten Tanah Datar. Nah, kan itulah, alhamdulillah sampai hari ini rasanya
warga paguyuban Sunda di Kabupaten Tanah Datar ini belum ada satupun yang maju jadi caleg. Dan memang kita berharap seperti itu. Ya, karena untuk memberikan kontribusi bagi daerah kan bukan hanya harus menjadi caleg. Iya. Kan? Justru dengan adanya kita tidak terikat dengan segala macam yang ada, gitu kan. Kita lebih besar kontribusi kita bisa lakukan itu. Dan itu memang sudah komitmen kita. Makanya sampai hari ini secara pribadi saya katakan juga, meskipun banyak kan kawan mengajak, saya tetap satu saja. Yang penting saya bisa memberikan apa yang saya miliki untuk Tanah Datar. Oh, keren. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Bahkan kawan-kawan warga Sunda, pensiunan dari Polres pun itu sering diminta. Tapi tetap ada komitmen awal. Kita datang di sini bukan itu yang kita cari. Iya. Tapi kita hadir di Tanah Datar, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Tanah Datar. Itu saya sebenarnya. Yang pasti datang ke TPS. Yang pasti itu pasti. Gimana Mas? Kalau Mas? Terima kasih. Kalau kami prinsipnya paguyuban kita adalah organisasi masyarakat, Iya. bukan organisasi politik. Jadi memang kita sebenarnya kalau terkait dengan keberadaan kita paguyuban di Tanah Datar, alhamdulillah sudah diakui dan kita sebenarnya berbeda ya, karena sebenarnya bukan murni, karena orang Jawa sebenarnya di sini bukan ini sebenarnya, bukan banyak yang bukan perantau lagi sekarang, sudah terjadi. Iya. Kalau kata orang itu kapak buruk terjadi mahal. Ayo benar. Termasuk saya itu kalau tanya orang mana, saya orang Jawa tapi anak saya orang Minang. Kita nggak bisa Jawa. Bisa sedikit. Jadi dulu pernah jadi persoalan ketika misalnya ada perselisihan antara misalnya pedagang. Kita kan warga kita ada yang jadi pedagang bakso, sate dan lain, ada konflik itu. Akhirnya saya selesaikan masalah itu di Polsek. Selesai dipanggil saya sama Kapolres. Ini kenapa kok di Polres? Kemarin kan sudah selesai dia di Polsek. Itu masalah etnis. Terus saya bilangnya saya marah, Pak. Berarti Pak Kapolres ya jadi provokator. Kami nggak ada etnis. Etnis Jawa, ponakannya orang Minang, ponakan orang Jawa, nggak ada etnis. Jadi jangan diadu-adu dengan masalah-masalah itu. Intinya kami tetap menghimbau ke seluruh warga kami Jawa. Ketika ada momen-momen terkait pemilu, kami selalu mensukseskan dengan program itu melalui seluruh yang ada. Dan kami pun siap kapan saja ketika nanti mungkin bisa jadi koordinasi dengan KPU memberikan sosialisasi supaya nanti lebih besar. Kemudian yang terakhir barangkali seperti yang disampaikan Bu Yayasin tadi, kita semuanya punya dan kita selalu menampilkan supaya memang walaupun kita berada di sini menjadi bagian dari masyarakat sini, sebenarnya budaya kita masih ada yang kita bawa. Kita punya kuda kepang yang setiap acara kita hadir juga. Kemudian ikut pawai juga dalam momen tertentu dan event yang terkait dengan pemerintahan kita juga selalu ikut. Mungkin itu dari paguyuban Jawa. Oke. Intinya sama ya, Mas ya. Tetap datang ke TPS untuk memilih. Nah, dari komunitas paguyuban Batak ini, bagaimana? Apakah ada untuk berkontribusi nanti di tahun 2029 secara politik di Kabupaten Tanah Datar? Terima kasih. Kalau kurang lebih hampir sama paguyuban Jawa sama Sunda. Mungkin kalau di paguyuban Batak kita lebih ikut memajukan atau intinya kita ikut memajukan dan berkontribusi buat kemajuan daerah Tanah Datar. Mungkin kalaupun ada nantinya dari kita buat ikut serta dalam partai politik, ya tidak menutup kemungkinan ya kita tetap dukung. Tapi untuk pada saat ini kita lebih fokus untuk memajukan daerah Tanah Datar, yaitu dengan ikut datang ke TPS. Karena hak pilih suara kita sangat bermanfaat untuk Kabupaten Tanah Datar. Oke, terima kasih. Nah, sebagai penutup ini saya minta dari satu-satu, dari Akang, Mas dan Abang. Dari Abang dulu deh. Sekarang dari Abang dulu. Abang, silahkan sampaikan kepada pemilih untuk stay tune nonton
Potludo KPU Tanah Datar oke. Nah, dalam bahasa Indonesia juga boleh, dalam bahasa Batak juga boleh. Nanti dipotong untuk TikTok ini. Nah, ayo Saya bahasa Indonesia aja ya. bahasa Indonesia juga boleh. Oh. Saya ini dari sini saksikan, jangan lupa subscribe gitu lah. Terima kasih. Saya Andika dari Paguyuban Batak mengucapkan terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan kepada kami yaitu di podcast Potludo. Untuk pemirsa jangan lupa nonton Potludo. Jangan lupa subscribe dan beri like sebanyak-banyaknya agar podcast Potludo ini dapat berkembang dan memajukan KPU di Tanah Datar. Terima kasih. Iya, siap. Ayo Mas lagi Mas. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa juga boleh Mas. Terima kasih sekali lagi melalui Ketua KPU Tanah Datar. Saya Purwanto, Ketua Paguyuban Prasetya Kasasati Kabupaten Tanah Datar, menghimbau seluruh penonton podcast Potludo ini mudah-mudahan sama-sama kita dengan ini mulai pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini pemilu di 2029 nanti akan sukses dan seluruh partisipasi masyarakat datang ke TPS makin tinggi. Kemudian mari teman-teman yang menonton berikan like dan subscribe yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Akang, ayo. Ya, saya Haji Muhammad Yasin, Ketua Paguyuban Warga Sunda Kabupaten Tanah Datar, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanah Datar, terkhusus warga Sunda yang berdomisili dan berKTP di Kabupaten Tanah Datar, mari kita sama-sama melihat dan menonton Potludo KPU Kabupaten Tanah Datar. Dan jangan lupa subscribe, like, itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan KPU Kabupaten Tanah Datar. Jangan lupa pada pemilu legislatif maupun pilkada Kabupaten Tanah Datar, sama-sama kita datang ke TPS karena satu suara kita akan sangat berarti untuk kemajuan Kabupaten Tanah Datar. Terima kasih. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak Akang, Mas, dan Abang. Sehat-sehat selalu. Semoga rezekinya lancar dan seluruh keluarga-keluarga dari Sunda, Jawa, dan Batak juga merasa nyaman di sini dan menjadi rumah kita bersama, kontribusi bersama untuk kemajuan pemilu dan demokrasi. Kawan-kawan sahabat pemilih, seperti disampaikan tadi, jangan lupa subscribe, like, share Potludo Podcast Pemilu Demokrasi Oke Kabupaten Tanah Datar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.